Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap adanya potensi banjirop yang diperkirakan terjadi pada awal November 2025. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Indonesia, Bapak Supratman Andi. Pemirsa, Adgas, fenomena tersebut diperkirakan berlangsung pada 6 hingga 8 November seiring dengan meningkatnya aktivitas pasang air laut di pesisir utara Jakarta. Pramono Anung berharap potensi banjirop tersebut tidak berbarengan dengan hujan deras maupun banjir kiriman dari wilayah hulu, sehingga dampaknya tidak semakin besar. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipatif melalui koordinasi dengan BMKG, BPBD DKI, serta instansi terkait. Pihaknya juga akan rutin menyampaikan mengenai informasi cuaca. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menginstruksikan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan banjirop yang diperkirakan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Indonesia, Bapak Supratman Andi Adgas, Gubernur Indonesia, Ibu Sherly Coanda. Saya khawatir kalau Ibu Sherly ini jadi duta Posbangkum, nanti Posbangkumnya penuh terus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini pemerintah DKI Jakarta mendapatkan kehormatan untuk dan peresmian secara simbolis ini ditandai kami pandu dengan hitungan mundur. Dan pemirsa, untuk mengetahui penyebab dan penanganan antisipasi potensi banjirop, kita akan membahasnya bersama Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Bapak Eko Prasetyo. Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Susi. Ya, Pak Eko, berkaitan dengan pengumuman soal potensi banjirop ini, apa yang perlu diantisipasi dan penyebabnya? Ya, masyarakat pesisir ya, seluruh Indonesia, khususnya Jakarta, ini di fase purnama minggu depan ya, di sekitar 2 hingga 8 November 2025, ini kita mendapatkan dampak dari fase purnama dan fase parigi, di mana ada potensi kenaikan muka air laut yang mengakibatkan air laut bisa masuk ke daratan. Masyarakat yang biasanya terdampak rob perlu menyiapkan antisipasinya, menyiapkan upaya adaptasinya agar jika rob ini hadir di lingkungan kita tidak membawa dampak yang serius dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak Eko, selain di Jakarta, mungkin di wilayah mana saja di Indonesia yang wilayah pesisirnya ini harus waspada banjirop? Ya, ada 18 wilayah pesisir di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah pesisir Aceh, Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, kemudian Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Bali, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Ini potensi terjadi banjir pesisir dapat terjadi di lingkungan kita. Oke, Mas Eko, sebelum kita nanti akan melanjutkan diskusinya, kita akan coba untuk simak dulu pemirsa di mana Pemprov DKI Jakarta ini telah menyiapkan langkah antisipatif melalui koordinasi dengan BMKG, BPBD DKI, serta instansi terkait. Pihak BPBD juga telah akan rutin menyampaikan mengenai informasi cuaca. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan teman-teman sekalian, ada kemungkinan juga banjir rob tanggal 6, 7, 8. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ketika itu terjadi tidak secara bersamaan adanya banjir kiriman, banjir rob maupun banjir lokal yang selama ini terjadi. Juga telah berkoordinasi secara intensif dengan BMKG agar BPBD DKI Jakarta dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi mulai hari ini mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca. Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrim. Kami juga akan terus menyampaikan informasi cuaca, terlebih cuaca ekstrim
pada masyarakat Jakarta agar lebih waspada melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya, itulah tadi pernyataan daripada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemirsa, kita akan coba untuk kembali berdiskusi dengan Pak Eko. Pak Eko, salah satu strateginya adalah dengan melakukan modifikasi cuaca. Koordinasi yang sudah dilakukan dengan DKI seperti apa, Pak? Ya, ketika ada potensi ekstrim di wilayah DKI, misalnya ada pertumbuhan awan-awan hujan yang sangat meningkat, baik di sekitar DKI sendiri maupun di wilayah sekitar DKI, ini kita lakukan upaya-upaya yang nantinya diharapkan potensi cuaca ekstrim ini tidak hadir ya di lingkungan-lingkungan masyarakat ya, tidak hanya DKI saja termasuk sekitarnya, sehingga upaya-upaya pengendalian cuaca ekstrem ini bisa kita lakukan lebih dini ya. Ini terkait dengan sisi meteorologisnya. Namun juga ada upaya lain yang bisa kita siapkan ketika fase astronomis yang seperti saya ungkapkan di depan, yaitu fase bulan purnama. Ya, ini juga akan membawa dampak naiknya muka air laut dengan fase pasang maksimum yang biasanya mengenangi daratan di sekitar pesisir, khususnya pesisir Jakarta Utara. Ya, untuk modifikasi cuaca yang sudah dilakukan, Pak Eko, ini hasilnya sejauh ini bagaimana? Sudahkah cukup efektif dan apakah akan terus dilakukan, Pak, dalam beberapa hari ke depan? Ya, dari dampak yang kita terima, nampaknya sangat efektif ya upaya modifikasi cuaca ini. Sehingga masyarakat setidaknya terkurangi dampak dari potensi cuaca ekstrim ini, sehingga tidak terlalu membawa dampak yang serius ya, misalnya adanya banjir yang sangat tinggi atau genangan yang sangat luas. Ini nanti kita upayakan agar terminimalisasi di lingkungan masyarakat. Ya, Pak Eko, berbicara lagi soal banjirop, bagaimana asesmen dari BMKG terkait dengan prospek cuaca dan juga tinggi gelombang? Ada di wilayah mana yang potensi tinggi gelombangnya ini paling tinggi nantinya? Ya, seiring dengan masuknya fase angin baratan, ya, terkait dengan kecepatan angin yang mulai meningkat, ini bisa berdampak ada pembangkitan gelombang tinggi, ya, utamanya di pesisir Sumatera bagian barat, Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa bagian selatan, hingga Nusa Tenggara bagian selatan. Ini yang perlu kita antisipasi. Juga jika nanti angin baratan ini bisa menerobos ya Selat Malaka, kemudian masuk ke perairan Laut Jawa, ini juga bisa berpotensi meningkatnya kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan Laut Jawa, yang jika berbarengan dengan fase hujan lebat dan fase pasang maksimum, ini akan menambah dampak terhadap masuknya air laut ke daratan. Pak Eko, dengan kondisi tersebut, bagaimana dengan keamanan untuk melakukan aktivitas seperti pelayaran atau untuk para nelayan? Ini apa imbauan yang perlu diberikan oleh BMKG, Pak? BMKG terhadap penyebaran informasi potensi cuaca ekstrim ini berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk seluruh stakeholder pelabuhan, ya, baik pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pemerintah daerah, khususnya BPBD, juga seluruh kementerian lembaga terkait untuk bisa membantu menyampaikan secara dini kepada masyarakat pengguna lalu lintas laut, baik nelayan, kemudian juga kapal-kapal yang beraktivitas di seluruh pelabuhan lainnya. Ini diharapkan agar mereka bisa mampu merencanakan berlayar dengan baik dengan segala resiko terhadap kapal yang digunakan, perahu yang digunakan, terhadap cuaca yang akan dialaminya. Ini masyarakat harus bisa mengukur apakah berbahaya atau tidak jika dilakukan aktivitas di laut. Ya, Pak Eko, terkait dengan perjalanan moda transportasi laut itu ya, apakah BMKG sudah melakukan asesmen jam-jam yang rawan dan juga kurang lebih fenomena cuaca ini akan berlangsung dari kapan hingga kapan, Pak Eko? Ya, terkait waktu dalam constraint jam, memang seringkali terjadi di saat menjelang sore dan malam. Ini ada peningkatan kecepatan angin,
peningkatan pertumbuhan awan hujan. Jika ini memang meningkat, biasanya juga akan meningkat juga kondisi ketinggian gelombang di perairan. Untuk fase bulannya ini seperti yang kami sampaikan, fase musim baratan ini bisa berlangsung mulai November nanti hingga di pertengahan April. Ya, ini bisa menjadi catatan kita bersama. Fase ini adalah fase musim baratan yang biasanya diikuti oleh peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi sekaligus potensi hujan lebat di beberapa wilayah. Baik, Pak Eko, kalau kembali lagi untuk masyarakat pesisir yang akan sangat terdampak adanya potensi rob atau kenaikan muka air laut, ini apa yang bisa dilakukan Pak sejak dini mumpung masih di awal periode peringatan dini banjir rob? Ya, masyarakat pesisir yang biasanya terdampak rob tentunya tahu kira-kira sisi mana saja yang sering mengganggu mereka. Jika di sekitar perkampungan tentunya aktivitas kegiatan di jalan akan terhambat. Jika di pergudangan maka pastikan tidak ada barang-barang yang terganggu terhadap genangan yang mungkin bisa masuk di pergudangan mereka. Jika ada aktivitas bongkar muat pelabuhan, pastikan ketika bongkar atau muat mudah untuk dilakukan olah gerak ya di pelabuhan. Berikutnya adalah jika ada kegiatan petambak garam, pastikan jangan sampai ada kegiatan yang mengganggu atau merugikan hasil panen garam mereka. Jika ada kegiatan perikanan darat, dipastikan jangan sampai ada air laut yang merusak hasil panen mereka. Atau bila perlu, lakukan upaya cepat panen, ya, percepatan panen, sehingga ketika rob ini datang tidak banyak mengganggu kita atau merugikan kita. Terima kasih Bapak Celi. Oke, kita akan tentu menanti informasi lebih lanjutnya dari pihak BMKG dan stakeholders terkait ya. Terima kasih Pak Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.